Para guru dan siswa-siswi dipersilakan untuk berdiri. Silakan tangan bersikapkan jali dan menghadap ke meja altar. Kita akan mempersilakan kepada para sangga untuk memasuki ruangan. Kepada para sangga dipersilakan untuk duduk. Para guru dan siswa-siswi dipersilakan untuk duduk. Yang kami hormati kepada para sangga, yang kami hormati Direktur Sekolah Cinta Kasih Seci Bapak Freddy Om, yang kami hormati Wakil Direktur Sekolah Cinta Kasih Seci Ibu Betty Teresia, yang kami hormati pemerhati Sekolah Cinta Kasih Seci Seku Poping dan Seku Erni, yang kami hormati Bapak
Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang kami hormati para Dewan Guru serta para siswa-siswi yang mengikuti acara di ruangan ini. Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan siswa-siswi semua pada hari Trisuci Waisak yang diselenggarakan oleh Sekolah Cinta Kasih Suci dengan tema memperkokoh moral membangun kedamaian bangsa. Hari Raya Waisak merupakan hari yang penuh keagungan dan kehikmatan, di mana kita memperingati 3 peristiwa penting, yaitu kelahiran, penerangan agung, dan parinibbana Buddha Sakyamuni. Pertama-tama, kita akan mendengarkan pembacaan kitab suci Dhammapada yang akan dibawakan oleh siswa-siswi Sekolah Cinta Kasih Adit dan Salim. Kepada Adit dan Salim dipersilakan. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab 14 Buddha Waga. Syair 183, 184, 185, dan 186. Sabapa Taya
ajaran para Buddha. Kesabaran adalah praktek bertakwa yang paling tinggi. Nibbana adalah yang tertinggi. Begitu juga sabda para Buddha. Dia yang masih menyakiti orang lain, sesungguhnya bukanlah seorang pertapa atau samana. Tidak menghina, tidak menyakiti, dapat mengendalikan diri sesuai dengan peraturan, memiliki sikap madya dalam hal makan, berdiam di tempat sunyi, serta giat mengembangkan batin nan luhur. Inilah ajaran para Buddha. Bukan dalam hujan uang emas dapat ditemukan kepuasan nafsu indria. Nafsu indria hanya merupakan kesenangan sekejap yang membuahkan penderitaan. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi, berkat adanya jalinan jodoh yang istimewa, kita berkumpul di sini dalam upacara pemandian rupa Buddha. Untuk itu, kita hendaknya sepenuh hati bersyukur atas hari-hari yang telah kita lalui dengan aman dan tentram. Di tengah banyaknya bencana alam yang mengirimkan sinyal peringatan, ajaran Buddha mampu menyucikan badan hati semua makhluk. Dengan hati yang penuh rasa hormat dan sukacita, marilah kita menyambut Hari Waisak tahun 2023 atau 2567 Buddhis Era. Peringatan Hari Waisak resmi dimulai. Kepada para sangga, Bapak, Ibu, dan siswa-siswi, kami persilakan untuk berdiri, tangan bersikap anjali, penghormatan 3 kali kepada Buddha yang akan dipimpin oleh para anggota sangga. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Para sangga dan siswa-siswi serta hadirin semua, silakan tetap berdiri dan tangan beranjali. Kita dengan hati yang paling tulus dan hormat mengundang para bodhisattva dari 10 penjuru dunia bersama-sama melantunkan gata pendupaan Lu Xiang Zhan.
Berikutnya, Buddha yang Maha Sadar di alam semesta datang ke dunia ini
Hari ini, marilah kita dengan penuh ketulusan hati menjalankan prosesi pemandian Rupang Buddha. Li Bo Zu Jie Hua Xiang Zhu Fu Ji Xiang. Pendeta menerangi 10 penjuru dunia, air wangi membersihkan kegelapan batin, harumnya bunga menyebarkan semerbak keluhuran Buddha dan keharuman Dharma. Para hadirin dengan hati yang hening dan jernih bersyukur atas budi luhur Buddha, orang tua, dan semua makhluk. Dengan semerbak upah hati memuliakan para Buddha dan Bodhisattva. Semoga welas asih senantiasa berkembang dan ketentraman serta berkah senantiasa meliputi. Li Bo Zu Jie Hua Xiang Zhu Fu Ji Xiang. Li Bo Zu Jie Hua Xiang Zhu Fu Ji Xiang. Li Bo Zu Jie Hua Xiang Zhu Fu Ji Xiang. Li Bo Zu Jie Hua Xiang Zhu Fu Ji Xiang. Li Bo Zu Jie Hua Xiang Zhu Fu Ji Xiang. Li Bo
接花香，祝福吉祥。礼佛足，接花香，祝福吉祥。Meditasi selesai.
Selamat pagi, para guru yang saya hormati, para relawan, Susyong Suje, dan semua anak-anak di sini yang saya sayangi. Terima salam Buddhis dari Sufu. Namo Samyang Adi Buddha, Namo Buddhaya. Nah, hari ini kita memperingati Hari Waisak. Hati kita berbahagia nggak? Sungguh berbahagia, ya, karena kita mengulangi, ya, pelajaran yang begitu agung dari guru agung kita, Buddha. Setiap hari Waisak kita akan teringat ketiga peristiwa penting, ya. Mungkin kita sudah hafal, ya, yaitu apa? Kelahiran Buddha, pencapaian penerangan sempurna Buddha, dan paridimana, wafatnya Buddha. Tiga peristiwa ini kita sebut dengan Hari Waisak, ya. Nah, tadi kita sudah melakukan ini info, ya, dengan cara yang simple tapi sungguh bermakna, ya. Setiap kali kita ikut acara suci, ya, info, kita selalu merenungkan makna yang dipraktekkan oleh ini ajaran master, ya, tentang ini info cukup berbeda dengan yang sebelumnya. Yaitu kalau biasa kita lihat kan ada satu patung Buddha kecil, ya, terus kita mandiin pakai air, ya kan? Nah, itu namanya info, ya, memandikan rupa Buddha, ya. Nah, ini berbeda dengan cara yang simple, cukup dengan tiga gerakan, ya, sudah selesai, gitu. Kita info, ya. Namun awalnya kita tidak mengerti, ya, dan mungkin kita tidak bisa menerima. Karena apa? Karena kok info begitu simpel, tiga gerakan sudah selesai, udah, gitu kan? Nah, setelah kita pelajari lebih dalam, ya, info itu maknanya memandikan Buddha, ya, menyambut kelahiran Buddha dengan memandikan bayi Buddha, ya. Karena waktu Buddha lahir cukup ajaib, ya, yaitu beliau bisa apa? Berbicara dan berjalan 7 langkah di atas bunga teratai. Nah, kita pikir, ya, dengan cara seperti ini tangan kita berpegang kepada diletakkan kepada air, ya. Waktu kita kan disuruh Li Fo Chu, ya. Li Fo Chu itu maka kita harus dipraktekkan dengan penuh konsentrasi dan penuh perenungan yang dalam, baru kita bisa mengambil maknanya, ya. Di saat kita tangan kita letakkan kepada air itu, hati kita merasakan apa?
awalnya ya, jujur, kita cuma mengingat apa? Oh, saya harus berjalan dengan rapi. Saya tidak boleh salah, karena kita seorang anggota sangga di depan ya, memberi teladan buat semua umat. Jadi kita sangat tegang di awal pertama kali kita melakukan info. Cukup tegang sekali. Kenapa? Karena kita memperhatikan, oh tangan saya jangan salah, gerakan pertama. Terus gerakan kedua, saya harus mengambil itu bunganya dengan cukup rapi ya, dan gerakan ketiga balik ke tempat duduk. Nah, tapi di dalamnya kita pelajari, air itu sebenarnya melambangkan apa? Bunga itu melambangkan apa? Pelita itu melambangkan apa? Dan Buddha rupa juga ada simbolisnya. Nah, mungkin itu yang mau disampaikan oleh Master kepada kita, ya, bahwa kita harus benar-benar ya, dengan sikap yang hormat, jujur, tulus, ya, dan keyakinan yang benar, ya, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan dengan sikap seperti itu, kita memegang itu, menghormat kepada kaki Buddha. Harus dengan penuh hormat ya, dan kita juga ya mengingat kepada arti dari ini, kenapa Buddha lahir itu ada satu tangan ke atas, satu tangan ke bawah, terus mengucapkan apa? Langit dan bumi, aku yang teragungkan, ya. Artinya, aku itu, ya, 天上天下唯我独尊, ya. Ini wo itu bukan berarti saya orang yang teragungkan. Kalian harus menghormati saya, bukan arti seperti itu, ya. Arti dari aku di dalam ucapan Buddha itu adalah aku hati Buddha. Artinya aku dan semua makhluk mempunyai benih kebudahan, dan kebudahan itu yang teragungkan di dunia ini. Seperti itu, dan kita baru tahu maknanya, ya. Oh, hanya makna itu yang mau diberikan ya kepada kita waktu Buddha lahir, ya, dan kita memperingati itu dengan rasa hormat seperti itu, mensucikan dengan memandikan Buddha, kita mensucikan batin kita yang pada dasarnya sudah murni. Kenapa sekarang menjadi tidak murni? Kembalikan kemurnian Buddha kita, hati Buddha kita, batin Buddha kita itu. Itulah makna yang sesungguhnya yang kita info hari ini. Yaitu kita, sewaktu tangan kita memegang air ini, kita merasakan batin kita menjadi murni dan bersih, ya. Dan kita mengambil bunganya, kan air itu melambangkan apa? Sumber kehidupan, ya. Kita bisa nggak menjadi sumber kehidupan bagi orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi sumber kehidupan bagi orang lain? Kita harus belajar dari sifat airnya itu. Sifat air itu adalah kerendah hati. Sifat air itu tidak sombong.
baik hati, suka membantu, menolong, tanpa pamrih, terus memberi kehidupan kepada kita. Ya kan? Bukankah air maknanya seperti itu? Ya. Lalu kita ingin menjadi sumber kehidupan seperti air, memberi kehidupan kepada orang lain, kita harus belajar apa? Rendah hati, tidak sombong, dan baik hati. Ya, karena air itu mengalir ke bawah, dia tidak mungkin mengalir ke atas. Artinya hati kita harus rendah, jangan tinggi. Kalau tinggi hati itu berarti kita sombong. Nah, dengan sifat itulah kita bisa memberi kehidupan kepada diri sendiri, juga kepada orang lain. Itu kita sudah melakukan makna dari air, ya. Dan dari bunga ini maknanya juga luar biasa. Bunga ya simbolis keindahan, ya. Bunga juga sifatnya begitu lembut, begitu anggun, ya, begitu indah, begitu cantik. Namun bunga juga simbolis dengan apa? Tidak kekal, ya. Jadi bunga bisa mengatakan kepada kita, saya begitu cantik, saya begitu lembut, dan saya begitu anggun kelihatan. Namun saya juga sadar bahwa saya ini hidupnya tidak kekal. Ya, suatu hari saya juga bisa layu. Begitu juga hidup kita sama. Hidup kita begitu singkat, ya, dan penuh dengan perubahan, tidak kekal. Namun saya mau menjadi seperti bunga yang selalu mekar dimanapun saya berada. Saya tetap memancarkan sinar keindahan saya dengan mekar. Biarpun saya taruh di ruang mana, di sudut mana, di tempat mana, saya tetap mekar. Batin saya akan terlihat indah, walaupun posisi saya hanya seorang murid, seorang guru, seorang pembantu, seorang relawan, ataupun seorang tukang sampah. Saya tetap mau menjadi bunga yang begitu mekar, begitu indah. Artinya batin kita itu sama. Di ruang manapun, di posisi manapun, di bidang apapun kita bekerja, sebagai orang tua, sebagai murid, sebagai guru, sebagai relawan, sebagai suhu, ataupun yang lain-lain, tapi tetap bisa mekar batin kita. Ya, tidak dibedakan kita itu di bidang mana, hati kita tetap bisa seindah itu, seperti bunga. Ya, jadi kalau kita tidak ditaruh di posisi yang baik, misalnya saya kepengen jadi pemimpin umpamanya, tapi saya kok tetap dikasih posisi yang di belakang saja gitu, apa-apa. Hati kita tetap bisa indah seperti bunga. Saya tetap indah di belakang. Saya melakukan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Saya menunaikan tanggung jawab saya sebaik-baiknya. Seperti itu. Dan kita akan terlihat indah. Ya, oke. Bunga, ya, pelita. Wah, pelita semua sudah tahu artinya sumber penerangan, cahaya penerangan. Ya, dia bisa menerangi batin yang gelap. Ya, dan sifat semua ini, baik pelita, baik air, baik bunga, semuanya memberikan cinta kasih tanpa pamrih. Bunga pernah nggak minta diberi hormat kepada kita, kepada orang lain, kepada semua?
Ayah pernah nggak meminta budi? Tidak pernah. Begitu kita juga sama, ya, kita harus belajar melakukan semua hal harus dengan hati yang tulus ikhlas, ya. Dan kita cerita kembali lagi kepada Buddha, ya. Waktu Buddha lahir, ya, beliau diramalkan bahwa anak ini kelak akan menjadi apa? Raja yang hebat. Ada dua, ya, ramalan kepada Buddha. Yang satunya menjadi raja yang bijaksana, yang keduanya menjadi apa? Petapa. Tapi ditegaskan lagi oleh yang meramal ini bahwa kelak dia pasti jadi petapa, ya. Lalu ayahnya sangat apa? Sangat khawatir, ya. Bagaimana supaya anak saya tidak jadi petapa? Saya mau dia jadi raja. Dan peramal ini, ya, memberitahu kepada ayahnya kalau tidak menjadi petapa, beliau tidak boleh melihat apa? Orang sakit, orang tua, dan orang mati. Yang keempat, tidak boleh melihat petapa. Nah, maka ayahnya ini sangat ketat, ya, kepada semua rakyatnya. Anaknya ini kelak jangan dikasih lihat keempat hal ini. Nah, namun semua itu kita berjalan sesuai dengan hukum karma atau hukum sebab akibat, ya. Apa yang ditanam itulah yang dipetik, ya. Karena buahnya, ya, karena kondisi dan sebab benih yang dia tanam itu di saat itu akan membuahkan jadi seorang petapa, maka buah itu akan matang pada waktunya, tidak bisa ditolak, ya. Maka buah yang beliau tanamkan adalah seorang petapa, maka beliau jadi petapa. Walaupun ayahnya menghalang-halangi, tidak dilihat, ya, empat hal ini, tetap saja ada jodohnya, ada kondisi yang mendukung, ya, untuk pangeran melihat empat hal ini. Maka beliau menjadi petapa, ya. Jadi sesudah menjadi petapa, ya, beliau apa? Melatih diri, ya, dan hidup sederhana, melatih diri dengan cara yang ekstrim, ya, tidak makan, tidak minum, ya, tapi tidak mendapatkan hasil, sampai dia kelaparan, sampai jatuh pingsan, ya. Dia baru tahu, oh, cara ini salah, sangat ekstrim, tidak membawakan hasil. Lalu apa? Lalu duduk di bawah pohon bodhi, kan, melakukan meditasi dan membuat tekad bahwa kalau dia tidak mencapai pencerahan sempurna, dia tidak akan berdiri dari tempat itu. Bukankah seperti itu ceritanya? Ya. Terus tekad ini dijalankan oleh petapa karena apa? Karena jalan ekstrim tidak membuahkan hasil. Akhirnya di bawah pohon bodhi mencapai penerangan sempurna, ya. Dengan apa? Dengan jalan apa yang beliau praktekkan? Jalan kebenaran berunsur 8, ya. Itu jalan kebenaran yang harus kita praktekkan, ya, bukan dengan cara latihan yang ekstrim. Dan beliau praktekkan
jalan kebenaran berunsur 8 ini yang harus kita hafal, ya. Pertama itu apa? Pandangan benar. Kedua, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar, kehidupan yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar, dan terakhir apa? Konsentrasi yang benar, ya. Tapi poin yang penting itu yang mana? Pertama itu pandangan dan pola berpikir yang benar, ya. Ini kita sharing sedikit, mungkin akan melebihi waktu, ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ya dimaklumi lah ya. Pandangan dan pola berpikir yang benar ini, ya, yang harus kita perhatikan di sini sangat penting sekali. Karena kalau jalan yang tidak dipimpin oleh komandan yang benar, ya semua jalannya belok, entah mau kemana, betul nggak? Kalau komandannya jalan salah, semua ikut salah, ya. Nah, komandan kita siapa? Pikiran, pandangan kita, ya. Nah, pandangan kita itu harus selalu benar. Bagaimana ya? Patokan itu, pandangan benar itu, pola berpikir benar itu seperti apa? Ya, kita harus tunduk lagi kepada hukum karma atau hukum sebab akibat. Yin有相信什么？因缘果报，ya. 有因有缘有果，ya. Ada sebab, semua itu tunduk pada apa? Hukum sebab benih, ya. Dan yin itu kondisi yang mendukung, dan akibat yang kita petik, yaitu buah apa ya, bibit apa yang kita tanam, buah apa yang kita petik. Tapi di pertengahannya ini ada jodoh yang mendukung, baru bisa membuahkan buah yang cantik, buah yang manis, ya itu. Jadi itu pandangannya benar, ya. Suhu sharing sedikit dulu, ya. Suhu ini punya apa? Tidak pede, ya, tidak percaya diri. Hari ini kita bisa berdiri di sini dan memberi pesan Waisak kepada semua. Itu perlu satu perjuangan nggak? Perlu nggak? Atau dia lahir udah bisa, disuruh ke depan dia udah bisa tampil? Nggak mungkin ya. Nah, mau tahu itu caranya bagaimana? Mau tahu? Pasti mau, ya. Nah, kita harus berpikiran positif, ya. Nah, pertama-tama sangat sulit sekali. Karena apa? Karena kita tidak bisa, ya. Karena pikiran-pikiran yang berlebihan itu yang menjadi penghalang kita, ya. Ya, yaitu kalau kita disuruh tampil, kita selalu saya nggak bisa lah, ya, nggak mungkin saya bisa, gitu. Selalu tunda, ya, dan selalu nggak mau, gitu, nggak berani, gitu. Nah, satu hari untungnya Suhu ini punya kebiasaan baik, yaitu senang mendengar ceramah, terutama ceramah dari master. Ya, ini penting sekali loh. Kebiasaan baik bisa membantu pola berpikir kita, ya. Karena kita sering-sering mendengar ceramah, itulah menjadi pola berpikir kita. Bukankah seperti itu? Ya, kalau sama AI saya selalu bilang, kalian bisa nggak belajar ini jahit baju, ya? Sebelum kamu pintar menjahit sebuah baju, kamu kan harus menggambarkan polanya dulu, ya. Nah, sama pola yang di otak kita itu sama, ya.
Jadi kita harus membiasakan berpikir seperti apa, dia menjadi pola apa di kebiasaan hidup kita. Ya, jadi kebiasaan suhu ini senang mendengar ceramah. Ya, jadi satu hari ya, nah ini sangat penting sekali ya buat sharing. Tahu nggak suhu mendengarkan kalimat apa dari Master? Jadilah orang yang jujur, ya, tulus,诚正信实. Jujur, tulus. Saya tadi tanya kepada Suje, itu诚正, jujur sama tulus, jujur sama lurus sama nggak artinya? Lurus sama jujur, ya, dua kata ini sama nggak Pak Guru? Sama, hampir sama ya. Jujur dan lurus ya. Setelah saya tanya kepada Suje, ya hampir sama lah, sebenarnya dia nggak bisa jawab gitu kan. Nah, saya ketawa. Ya, intinya adalah kita jadi orang harus jujur, serang jujur, lurus ya, dan tulus, berkeyakinan yang benar. Itu pikiran positif kita yang perlu kita bina setiap hari, ya. Dan belakangnya adalah sikap kita itu kepada orang lain harus apa? Harus 慈悲喜舍. Harus apa? Cinta kasih, belas asih, bermudita, yaitu bersukacita memberi, dan keseimbangan batin. Nah, kita dengar itu, belakangnya ada lagi, ya. Katakanlah apa yang engkau lakukan, lakukanlah apa yang Anda katakan. Sebegitu simpel. Jangan khawatir, ya. Kita tidak bisa tampil ke depan untuk berbicara, karena begitu simpel yang diajarkan oleh Master kepada kita. Katakanlah apa yang dilakukan, lakukanlah apa yang dikatakan. Simpel nggak? Simpel. Makanya hari ini suhu berani ke sini. Nah, itulah yang selalu suhu praktekkan di kehidupan sehari-hari. Menjadi apa? Menjadi seorang yang percaya diri. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan, itu yang kita akan ucapkan. Kita tidak bisa berbohong karena kita mempraktekkan apa? Kejujuran. Kita mempraktekkan ketulusan. Kita mempraktekkan keyakinan yang benar. Seperti itu suhu pegang, ya. Jadi kata-kata Master ini sangat membantu, ya, keyakinan kita, ya, di kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin pikiran positif yang suhu mau sharing kepada semua, ya. Hidup itu begitu sederhana seperti yang diajarkan oleh Buddha. Mengapa hari ini Buddha menjadi seorang petapa? Karena beliau bahagia. Bahagia itu begitu mudah yang disampaikan oleh Buddha kepada kita. Saya bertanya, Anda semua dapat makan 3 kali, ada, tidak punya kesulitan, ya. Pakai baju punya kesulitan, tidak. Membeli baju punya kesulitan, tidak, ya. Satu lagi, punya tempat tinggal,
punya tempat tinggal, ya. Terus kalau seandainya ya, 我们身体不舒服 ya, badan kita entah masuk angin atau enggak sakit ya, kita beli obat atau ke dokter, punya kesulitan? Tidak. Sudah, 4 syarat ini sudah cukup untuk kita melatih diri menjadi orang yang bahagia. Itu yang diajarkan oleh Buddha ya. Ya, 4 syarat ini saja loh, ya. Kalau kita punya keinginan yang lebih, maka datanglah apa? Penderitaan. Ya, itulah pesan Waisa hari ini ya, yaitu mengajak kita untuk hidup sederhana seperti Buddha. Ya, kadang kita berpikir terlalu berlebihan sehingga mengganggu pikiran kita, ya. Dan satu lagi, ingat kata Master, yaitu tadi apa? Chen, Zhen, Xin, Si, Ce, Pe, Si, Se. Nah, itu sudah mengakar di hidup kita. Nah, kita praktekkan hidup sederhana dari Buddha, ya, dan kita praktekkan Buddha Dharmanya. Kita akan menjadi orang yang bahagia. Jangan berlebihan. Belajar untuk hidup sederhana, ya, baru kita bisa mendapat bahagia. Jangan suka mengeluh, ya, harus selalu timbul bersyukur. Keempat ini sudah ada di kehidupan kita. Kita harus bisa bersyukur dan berterima kasih. Ya, ingat ya. Kenapa penderitaan datang? Karena nafsu keinginan terlalu tinggi. Dan satu lagi yang penting, bisa nggak mengendalikan nafsu keinginan? Kalau bisa, kita akan bahagia. Ya, bedakan apa kebutuhan dan apa keinginan. Kita bisa membedakan nafsu keinginan dan kebutuhan nggak? Bisa membedakan? Kalau bisa, pasti Anda hidup penuh bersyukur. Ya, orang bilang, kenapa suku tidak punya mobil? Ya, padahal kalau ada kendaraan kan enak, ya. Ya kan, perlu biaya. Wah, itu namanya keinginan yang tidak perlu kita singkirkan. Maka tidak punya beban, ya. Jadi kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Mengikuti angin kan. Nah, angin kemana membawa wanginya ini, kita dapat mencium wanginya. Kalau baunya tidak enak, dibawa angin, kita mencium bau yang gak enak.